Episode 81. Di sebuah mansion bergaya klasik yang dikelilingi taman luas, Farah duduk di ruang tamu bersama seorang wanita parubaya. Setelah tadi mengangkat telepon Dominic, yang ternyata Farah berada di rumah Agnes. Ibu Agnes yang menghubungi Farah agar datang ke mansionnya. Wajah wanita itu penuh kesedihan, matanya bengkak akibat tangis yang tak kunjung reda. Nina, ibu dari Agnes, menatap Farah dengan penuh harapan. Tolong, Farah, tolong temukan Agnes, ucap Nina dengan suara bergetar, tangannya menggenggam erat lengan Farah. Dia sudah hilang beberapa hari ini. Aku sudah melapor ke polisi, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Farah menatap wanita itu dengan tenang, meski dalam pikirannya ia memutar berbagai kemungkinan. Agnes memang tidak terlihat sejak beberapa hari terakhir, tetapi Farah tidak menduga jika Nina belum mendapatkan kabar apapun. Tante Nina, ujar Farah lembut namun tegas. Apakah Agnes sempat mengatakan sesuatu sebelum menghilang? Atau mungkin ada hal yang mencurigakan? Nina menggeleng pelan. Tidak ada, semua tampak normal. Agnes seperti biasanya, tapi belakangan dia terlihat sering menyendiri. Aku pikir dia hanya butuh waktu untuk dirinya sendiri. Lalu tiba-tiba, dia tidak pulang. Wanita itu menunduk, air mata kembali mengalir di pipinya. Dia satu-satunya yang aku miliki, Farah. Aku mohon. Kalau ada yang bisa kau lakukan, tolong bantu aku mencarinya. Farah menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia mengerti betapa pentingnya Agnes bagi Nina. Meskipun ia memiliki firasat bahwa hilangnya Agnes mungkin bukan sekadar kebetulan, Farah memilih untuk tidak menyuarakan kekhawatirannya. Baik, Tante. Saya akan mencari tahu. Saya akan minta bantuan teman saya dan para pengawalku untuk membantu pencarian ini, kata Farah. Ia tidak tega melihat seorang ibu menangisi putrinya yang hilang. Nina menatap Farah dengan penuh rasa terima kasih. Terima kasih, Farah. Tante benar-benar tidak tahu harus bagaimana jika tidak ada kau. Farah hanya mengangguk, kemudian berdiri. Tatapannya berubah dingin dan penuh determinasi. Dalam hatinya, ia berjanji akan menemukan Agnes, apapun yang terjadi. Sebelum meninggalkan mansion, Farah menoleh sekali lagi ke arah Nina. Tante, tolong jaga diri baik-baik. Saya akan beri kabar jika ada informasi baru. Farah baru saja hendak melangkah keluar dari mansion ketika suara Nina memanggilnya. Farah, tunggu sebentar, ucap Nina dengan nada ragu. Wajahnya menunjukkan keraguan yang mendalam. Farah berhenti dan menoleh, menatap Nina dengan tenang. Ada apa, Tante? Setelah beberapa saat berpikir, Nina akhirnya berkata, aku ingin menunjukkan sesuatu padamu. Ikut aku ke lantai 2. Rasa penasaran menyelimuti Farah saat ia mengikuti Nina menaiki tangga. Mereka berhenti di depan sebuah pintu dengan hiasan ukiran sederhana. Itu adalah kamar Agnes. Nina membuka pintu perlahan, dan aroma khas ruangan yang lama tertutup menyambut mereka. Di dalam kamar, Nina melangkah ke meja belajar Agnes. Ia membuka salah satu laci yang ternyata sebuah kunci, tiba-tiba saat memencet tombol itu, sebuah ruangan rahasia terbuka. Di dalam ruangan itu, terdapat foto-foto Farah dengan berbagai candid. Ada juga beberapa foto Alex, Dominic serta foto keluarga Farah. Foto Alex sudah diberi tanda merah, yang artinya sudah dieksekusi. Aku menemukannya beberapa hari yang lalu saat aku mencoba mencari petunjuk tentang Agnes, kata Nina dengan suara gemetar. Ruangan itu berisi foto-foto candid Farah, diambil dari berbagai sudut tanpa sepengetahuannya.
Ada foto saat Farah di kampus, saat dia di restoran bersama teman-temannya, bahkan saat dia berjalan bersama Dominic. Semua foto itu tertata rapi, seolah menjadi harta karun yang berharga bagi Agnes. Nina menatap foto-foto itu dengan mata yang memerah. Aku tidak tahu Agnes menyukai kamu sedalam ini. Aku syok ketika pertama kali melihatnya. Ibu mana yang tidak terguncang, jika tahu putrinya memiliki kelainan seperti ini. Nina, Ibu Agnes berharap putrinya memiliki kekasih, namun ternyata putrinya malah menyukai Farah. Farah tetap diam. Wajahnya tidak menunjukkan keterkejutan, hanya ekspresi datar seperti biasanya. Dalam hatinya, ia sudah menduga sejak lama. Apalagi setelah kecelakaan Alex yang disebabkan oleh Agnes. Hasil penyelidikannya telah mengungkap sisi gelap Agnes. Tante tidak tahu penyebab Agnes seperti ini. Namun, sepertinya Agnes mengalami trauma karena ayahnya sendiri, kata Nina dengan bibir bergetar. Nina menghela napas panjang, menutup ruangan itu dengan pelan. Farah, tante tahu ini tidak mudah bagimu. Tante janji, jika Agnes ditemukan, aku akan membawanya pergi jauh. Tante akan memastikan dia mendapatkan bantuan yang dia butuhkan. Aku tidak ingin obsesinya menyakitimu lebih jauh. Farah menatap Nina dengan sorot mata yang tajam namun penuh pengertian. Tante, saya tidak terkejut lagi. Saya sudah tahu tentang Agnes dan apa yang dia lakukan. Tapi saya menghargai janji tante. Saya harap, jika nanti Agnes ditemukan, tante benar-benar menepatinya. Sebenarnya Dominic ingin membunuh Agnes, tapi Farah mencegahnya. Farah mengingat ibu Agnes yang hanya seorang diri, Farah merasa kasihan dengan ibu Agnes itu. Nina mengangguk, matanya berkaca-kaca. Tante akan melakukannya, Farah. Demi kebaikan semua orang, terutama Agnes sendiri. Tante ingin Agnes sembuh dan memiliki pasangan di masa depan. Farah mengangguk ringan, lalu menatap sekeliling kamar Agnes. Aura ruangan itu terasa suram, penuh kenangan yang tertinggal. Namun, Farah tidak ingin berlama-lama di sana. Dia berbalik dan melangkah keluar dari kamar itu, diikuti oleh Nina. Ketika mereka kembali ke lantai bawah, Nina menggenggam tangan Farah dengan erat. Terima kasih, Farah. Tante tahu kamu sudah banyak menanggung beban karena Agnes. Tante benar-benar minta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Farah tidak berkata apa-apa, hanya memberikan anggukan kecil sebelum meninggalkan mansion itu dengan langkah mantap. Di luar, pikirannya kembali fokus pada tujuan menemukan Agnes dan menyelesaikan semuanya. Termasuk musuhnya Dennis dan Orlando. Setelah keluar dari mansion Nina, Farah masuk ke mobil mewahnya dengan langkah mantap. Interior mobil itu didominasi warna hitam dan krem, mencerminkan kepribadian Farah yang anggun tapi penuh ketegasan. Begitu pintu tertutup, dia langsung meraih ponselnya dari tas kecil di pangkuannya. Dengan wajah datar tapi penuh fokus, dia mengetikkan kode panggilan cepat untuk anak buahnya. Tidak butuh waktu lama, suara seorang pria di seberang langsung terdengar. Ya, Queen. Farah mengarahkan pandangannya keluar jendela, melihat pemandangan kota yang perlahan berubah gelap oleh awan mendung. Nada suaranya tetap dingin dan tegas. Aku ingin kalian menemukan Agnes. Prioritaskan ini di atas tugas lain. Pantau setiap lokasi yang mungkin dia kunjungi. Mulai dari teman-teman dekatnya, tempat biasa dia nongkrong, sampai ke tempat yang mungkin dianggapnya aman. Tidak ada detail yang boleh terlewat, titah Farah. Suara di seberang terdengar sigap. Dimengerti, Queen. Apa instruksi tambahan jika dia ditemukan?
Farah menatap bayangannya sendiri di kaca jendela mobil, sorot matanya tajam. Jangan gegabah. Laporkan lokasi pastinya terlebih dahulu. Aku sendiri yang akan memutuskan langkah selanjutnya. Jangan ada yang bertindak tanpa perintahku. Baik, Queen. Akan kami laksanakan sekarang juga, jawab anak buahnya sebelum panggilan terputus. Farah menaruh ponselnya di sisi kursi, lalu bersandar sejenak. Matanya menatap lurus ke depan, namun pikirannya melayang-layang. Agnes mungkin memang sudah menjadi ancaman bagi dirinya, tapi bagian kecil di dalam hati Farah masih mengingat kenangan mereka saat awal berteman. Namun, obsesi dan tindakan Agnes telah melampaui batas. Sekarang, semuanya harus diakhiri dengan cara apapun.